Guys, kalian tahu nggak? Di Ngada NTT itu tuh ada proyek geothermal yang katanya bisa menghasilkan listrik dari panas bumi. Tapi nih masalahnya, air minum dan sama warga malah menjadi tercemar. Warga sampai turun ke jalan untuk melakukan aksi demo. Ya karena mereka udah nggak bisa lagi meminum air bersih dan hasil panen mereka pun menjadi rusak. Kok bisa? Jadi panas bumi itu sebenarnya sumber energi bersih. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, ya ujung-ujungnya bisa merusak lingkungan juga. Limbah cair dari pengeboran ini bisa bocor ke sumber air warga, sehingga membuat kontaminasi zat berbahaya. Akibatnya air menjadi keruh, beracun, dan gak layak lagi untuk dikonsumsi. Warga jelas marah dong atas hal tersebut. Mereka menuntut proyek ini untuk dihentikan, atau setidaknya dikaji ulang agar tidak merugikan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pemanfaatan energi panas bumi. Energi geotermal ini juga sangat menguntungkan karena bisa dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung. Pemanfaatan energi geotermal secara tidak langsung yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pemberdayaan ini menggunakan sebuah sistem yang memanfaatkan uap panas dan air panas dari dalam tanah untuk diubah menjadi tenaga listrik. Proses ini perlu melalui beberapa tahap. Pertama, pengoboran sumur dilakukan di kawasan yang memiliki sumber daya panas bumi yang cukup dengan kedalaman 700 sampai 2500 meter sampai menyentuh permukaan air panas. Kawasan sumber panas bumi ini disebut sebagai reservoir geotermal yang berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan uap dan air panas dari dalam bumi. Air panas dan uap akan dengan sendirinya naik ke permukaan karena tekanan air yang ada. Uap dan air dialirkan dengan pipa menuju kepala sumur pemisah yang disebut dengan wellhead separator dan tekanannya akan berkurang. Pada proses ini, sebagian air akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Air yang tidak berubah akan dialirkan menuju standar pressure crystallizer untuk menghasilkan uap bertekanan standar. Kemudian, air yang masih tersisa akan dialirkan menuju lower pressure crystallizer untuk menghasilkan uap bertekanan rendah. Semua uap yang terbentuk kemudian dialirkan ke turbin untuk menggerakkan generator listrik. Muatan listrik yang terbentuk langsung dialirkan menuju transformer untuk dinaikkan tegangannya dan kemudian dialirkan ke kabel listrik. Dari kabel-kabel listrik inilah listrik didistribusikan ke rumah-rumah di sekitar pembangkit listrik. Air dingin yang tidak berubah menjadi uap akan dialirkan kembali ke dalam reservoir bawah tanah untuk kemudian dipanaskan ulang secara alami dan digunakan kembali. Dan berkat teknologi geotermal yang canggih, saat ini terdapat 3 teknologi untuk menghasilkan listrik dari sumur panas bumi yang dibor ke dalam tanah. Pertama, Dry Steam Power Plant Technology yang merupakan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang paling umum digunakan saat ini. Uap panas bumi mengalir langsung ke turbin untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Teknologi selanjutnya disebut dengan Flash Steam Power Plant Technology. Teknologi ini memanfaatkan air panas dari dalam bumi yang disalurkan ke tangki di permukaan untuk mengalami pendinginan. Setelah itu, cairan akan dengan cepat berubah menjadi uap yang menggerakkan turbin dan generator. Dan yang terakhir adalah Binary Cycle Power Plant Technology yang memiliki cara kerja yang paling rumit. Air panas dari dalam bumi dialirkan melalui mesin penukar panas untuk memanaskan cairan kedua yang memiliki titik didih lebih rendah daripada cairan pertama. Cairan kedua ini yang disebut dengan cairan perpindahan panas. Setelah panas, cairan kedua akan menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin dan generator. Kita sudah memahami kecanggihan teknologi dalam memanfaatkan energi geotermal secara tidak langsung. Dan perlu diingat bahwa energi geotermal juga dapat dimanfaatkan secara langsung. Energi geotermal juga bisa dimanfaatkan secara langsung dengan menggunakan energi yang tampak pada permukaan bumi. Ada 2 cara untuk memaksimalkannya. Cara pertama, yaitu dengan mengambil sumber panas dari dalam bumi, kemudian dialirkan melalui pipa ke separator
membersihkan rumah kaca, dan mengeringkan hasil pertanian dan perkebunan. Air dingin yang dihasilkan dari proses ini akan dialirkan kembali ke sungai atau tanah untuk tetap menjaga keseimbangan. Jadi, gimana sih solusinya? Ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, audit dan investigasi independen. Di sini, pemerintah harus turunin tim independen buat ngecek beneran nggak nih akibat proyek geothermal. Jangan hanya omong doang, dan yang pasti harus dilakukan secara transparan. Yang kedua, teknologi pengolahan limbah yang aman. Misalnya, rejeksi limbah cair ke dalam bumi ini di dalam zona aman, biar nggak bocor ke sumber air warga. Yang ketiga, kompensasi dan solusi alternatif. Kalau udah keburu rusak nih ya harus tanggung jawab. Penyedia proyek harus kasih kompensasi ke warga dan mencari solusi air bersih. Dan yang terakhir, melibatkan warga dalam mengambil keputusan. Ini nih yang paling sering dilupain. Jangan hanya meminta izin dari pejabat saja, tapi harus mendengarkan juga suara masyarakat. Kita sih nggak nolak untuk energi bersih, tapi harus ada solusinya juga biar nggak ngerugiin masyarakat. Kalau nggak ada langkah konkret, ya bisa-bisa makin banyak daerah di Indonesia yang menjadi dampaknya. Menurut kalian, harusnya pemerintah dan perusahaan ini gimana? Komen di bawah ya.